Perkenalkan, nama saya Edwin Hirolomi, NIM 19190077, kelas B Akuntansi, UAS Akuntansi Keuangan Daerah. Saya akan mempresentasikan tentang konsep dan siklus akuntansi. Konsep dan siklus akuntansi. Konsep akuntansi. Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, dan pengklasifikasian, pengiktisaran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian laporan, serta penginterapresian atas hasilnya. Definisi tersebut diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang merupakan acuan dasar dalam melaksanakan akuntansi setiap instansi pemerintah di Indonesia, termasuk di pemerintah daerah, termasuk satuan di dalamnya. Proses akuntansi ini akan mengelola semua transaksi dan aktivitas keuangan yang ada di setiap entitas pemerintah daerah. Proses tersebut kemudian menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial yang kemudian akan mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada periode berikutnya. Jadi input dari proses akuntansi adalah transaksi dan outputnya adalah laporan keuangan. Persamaan akuntansi. Berdasarkan definisi akuntansi, langkah pertama adalah melakukan identifikasi. Identifikasi dilakukan untuk menganalisis setiap transaksi atau aktivitas keuangan yang ada dengan menjawab pertanyaan akun kode rekening. Untuk mempermudah proses identifikasi transaksi, dapat digunakan alat analisis yang disebut dengan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan gambaran dari posisi keuangan entitas atau neraca, di mana sisi kiri menggambarkan harta, sedangkan sisi kanan menggambarkan status atau dari mana harta tersebut berasal. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh entitas, yang termasuk dalam aset antara lain adalah kas, piutang, persediaan, aset tetap, dan lain sebagainya. Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban dapat dibagi menjadi kewajiban jangka panjang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan kewajiban jangka pendek yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Pendapatan yang diperoleh entitas akan menambah ekuitas, sedangkan adanya beban akan mengurangi ekuitas. Persamaan akuntansi ini bukanlah merupakan alat pencatatan transaksi, melainkan hanya sebuah alat bantu untuk memudah identifikasi transaksi. Alat pencatatan transaksi sebenarnya yang akan digunakan adalah jurnal. Konsep home office, branch of office, atau yang dikenal dengan HOBO. Konsep home office atau kantor pusat dan branch office atau dikenal dengan kantor cabang, atau yang sering disebut dengan HOBO, tidak hanya terdapat di instansi swasta, tetapi juga terdapat di instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Struktur akuntansi di pemerintah daerah menggunakan konsep HOBO, di mana PPKD bertindak sebagai kantor pusat dan SKPD bertindak sebagai kantor cabang. Antara kantor pusat dan kantor cabang terdapat banyak transaksi internal. Contoh transaksi internal PPKD dan SKPD adalah pemberian uang persediaan atau UP. Dalam hal ini PPKD pemberian sejumlah uang kepada bendahara pengeluaran SKPD yang akan digunakan SKPD untuk memenuhi kebutuhan belanjanya. Dari sisi PPKD, arus kas keluar tersebut bukanlah merupakan beban.
Siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan serangkaian tahapan yang harus dilalui dan merubah input berupa transaksi sehingga menghasilkan output berupa laporan keuangan. Siklus akuntansi dimulai dari pencatatan transaksi atau aktivitas keuangan ke dalam jurnal. Transaksi yang telah dicatat dalam jurnal kemudian diklasifikasikan ke dalam buku besar per akun atau kode rekening pada tanggal tertentu, misalnya akhir periode. Akhir dari setiap akun atau kode rekening di buku besar iktisarkan atau dirangkum dalam neraca saldo. Neraca saldo menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Jurnal. Jurnal merupakan catatan kronologis dan sistematis atas seluruh transaksi keuangan sebuah entitas. Dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal digunakan metode double entry, di mana setiap transaksi akan dicatat di sisi debit dan sisi kredit. Dalam penulisan jurnal terdapat beberapa aturan yang menjadi kesepakatan bersama dalam akuntansi, yakni yang pertama, jurnal ditulis secara kronologis berdasarkan tanggal terjalinnya transaksi. Yang kedua, akun yang berada di sisi debit ditulis terlebih dahulu daripada akun yang berada di sisi kredit. Yang ketiga, akun yang berada di sisi kredit ditulis menjorok ke kanan. Laporan keuangan berdasarkan SAP 1 atau PSAP 1 PP nomor 71 tahun 2010. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran, lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan realisasi anggaran atau LRA. Laporan realisasi anggaran atau dikenal dengan LRA merupakan laporan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode laporan. Informasi yang terdapat dalam LRA berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas terhadap anggaran. Laporan operasional. Laporan operasional menyajikan informasi keuangan terkait dengan operasional entitas. Menggunakan laporan keuangan dapat menggunakan laporan operasional untuk memperoleh informasi. Menggunakan besarnya beban yang harus ditanggung oleh entitas untuk menjalankan pelayanan. Yang kedua, mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan menggunakan sumber daya ekonomi. Yang ketiga, yang menggunakan dalam prediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk menandai kegiatan entitas dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Yang keempat, mengenai penelusuran ekuitas bila defisit operasional dan meningkatkan ekuitas bila surplus operasional. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan setidaknya menggunakan hal-hal sebagai berikut. 1. Informasi untuk umum tentang entitas pelaporan di entitas akuntansi. Yang kedua, informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang keempat, informasi tentang dasar penyajian pelaporan keuangan
dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Yang kelima, rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada sumber muka laporan keuangan. Yang keenam, informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, dan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Demikian hasil presentasi saya. Atas perhatiannya, terima kasih. Salam.